Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dengan NIM 9414230121 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tugas saya pada mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Bobi Ranto Payu, SSI ME. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa contoh instrumen investasi syariah yang ada di Indonesia. Sebelumnya, investasi syariah ialah alat investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba, menghindari gharar, dan menghindari maisir. Langsung saja berikut ini ialah contoh-contoh instrumen investasi syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama di instrumen investasi syariah dari saham. Yang pertama dari PT Kalbe Farma Tbk dengan kode KLBF dengan bidang usaha perusahaan farmasi yang bergerak dalam produksi obat resep, produk konsumen kesehatan, suplemen nutrisi, serta distribusi dan logistik. Perusahaan ini listing pada tanggal 30 Juli 1991 di Bursa Efek Indonesia. Sejak IPO, saham KLBF telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan peningkatan kapasitas pasar dari 192,70 miliar menjadi 66,19 triliun sejak 1991 atau mencerminkan pertumbuhan sebesar 34.246,68%. Pada tahun 2024, Kalbe Farma telah mencatat pendapatan sebesar 32,63 triliun atau meningkat 17,16% dari tahun sebelumnya dengan laba bersih 3,24 triliun. Yang selanjutnya, saham yang dikeluarkan oleh PT Astra Algo Lestari Tbk dengan kode AALI. Perusahaan ini bergerak di bidang kelapa sawit termasuk budidaya, pengelolaan minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya. Perusahaan ini listing pada tanggal 9 Desember 1997 di Bursa Efek Indonesia. Saham ALLI telah mencatat kinerja yang cukup baik dengan volatilitas yang moderat dipengaruhi oleh fluktuasi harga CPO global yang menjadi faktor utama dalam kinerja saham ini. Saham AALI telah meningkat sekitar 279,46% sejak IPO. Pada tahun 2024, Astra Agro Lestari telah mencatat pendapatan sebesar 16,89 triliun dengan laba bersih mencapai 1,68 triliun atau meningkat sekitar 6,72% dibanding tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada saham yang dikeluarkan oleh PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode TOWR. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha penyediaan infrastruktur telekomunikasi, khususnya menara telekomunikasi dan layanan fiber optik. Perusahaan ini listing pada tanggal 8 Maret 2010 di Bursa Efek Indonesia. Sejak IPO, saham TOWR telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan peningkatan lebih dari 1.800%. Pada tahun 2024, pendapatannya mencapai 12,74 triliun atau meningkat sekitar 8,48% dibanding tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada contoh instrumen investasi syariah di bidang obligasi. Pertama ada Sukuk Retail SR020. Sukuk Retail SR020 ialah produk obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk instrumen investasi yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Sukuk ini didukung oleh aset negara yang memberikan jaminan keamanan bagi investor. Sukuk Retail SR020 memiliki total nilai penerbitan sebesar 10 triliun rupiah dengan tenor selama 3 tahun. Sukuk ini menawarkan imbal hasil atau kupon sebesar 5,90% per tahun yang akan dibayarkan setiap bulannya.
Akad yang digunakan oleh perusahaan ini ialah akad ijaroh, yang berarti sukuk ini menggunakan aset negara sebagai objek sewa dan memberikan imbal hasil dari hasil sewa tersebut. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk retail SR020 digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur dan pembangunan nasional di Indonesia. Yang selanjutnya ada sukuk ijaroh dari PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk ialah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan komunikasi seperti seluler, data, dan internet. Perusahaan ini menerbitkan sukuk ijaroh untuk mendanai pengembangan infrastruktur dan penguatan operasinya. Sukuk ijaroh PT Indosat Tbk memiliki nilai penerbitan sebesar 1 triliun rupiah dengan tenor 5 tahun. Imbal hasil yang ditawarkan oleh sukuk ini ialah 7,5% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan. Sukuk ini menggunakan akad ijaroh, di mana aset yang disewakan adalah infrastruktur telekomunikasi PT Indosat dan hasil dari sewa tersebut menjadi imbal hasil bagi pemegang sukuk. Dana yang diperoleh dari penerbitan suku ini digunakan untuk pendanaan, pembangunan, dan perawatan infrastruktur telekomunikasi perusahaan, termasuk memperluas jaringan 4G dan 5G dan meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga ada sukuk mudharabah I Bank Muamalat 2022. Bank Muamalat ialah salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan perbankan berbasis syariah, termasuk pembiayaan, simpanan, dan investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Suku mudharabah I Bank Muamalat 2022 diterbitkan dengan total nilai sebesar 500 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun. Imbal hasil yang ditawarkan ialah 6,25% per tahun yang akan dibayarkan setiap kuartal. Akad yang digunakan oleh perusahaan ini ialah akad mudharabah, di mana dana yang dihimpun dari sukuk ini digunakan untuk pembiayaan bisnis yang akan menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara bank muamalat dan pemegang sukuk sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif yang mendukung sektor real, serta pembiayaan pembelian aset dan modal kerja bagi nasabah bank muamalat. Yang selanjutnya, instrumen investasi syariah dari sisi reksadana. Contohnya ada yang pertama dari Mandiri Investasi Atraktif Syariah. Mandiri Investasi ialah perusahaan manajer investasi yang terafiliasi dengan Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia. Mandiri Investasi Atraktif Syariah ialah produk reksadana syariah yang bertujuan untuk memberikan imbal hasil yang optimal dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana ini dibuat oleh Mandiri Investasi, anak perusahaan dari Bank Mandiri, yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2009. Saat ini total NAB atau total aktiva bersih yang terhimpun sekitar 4,8 triliun rupiah. Mandiri Investasi Atraktif Syariah telah mencatat keuntungan yang signifikan sejak diluncurkan dengan nilai investasi yang tumbuh lebih dari 5 kali lipat sejak awal penerbitan. Pada saat ini, komposisi aset utama yang dimiliki oleh reksadana ini meliputi saham-saham syariah besar, sukuk, dan pasar uang syariah. Investasi lebih difokuskan pada saham-saham blue chip di Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah atau DES, serta instrumen obligasi syariah atau sukuk. Yang kedua ada dari Sorder Syariah Balanced Fund. Sorder ialah manajer investasi global yang menawarkan berbagai produk investasi, termasuk produk reksadana syariah. Schroder Syariah Balanced Fund ialah reksadana yang dirancang untuk investor yang ingin mendapatkan hasil seimbang antar pertumbuhan dan pendapatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Reksadana ini diluncurkan oleh
Schroder Investment Management Indonesia yang dibuat pada tanggal 25 November 2006. Total NAB yang terhimpun saat ini mencapai sekitar 3,1 triliun rupiah. Schroder Syariah Balance Fund telah mencatat kinerja yang sangat baik, dengan nilai investasi tumbuh sekitar 3,5 kali lipat sejak peluncurannya, menghasilkan keuntungan yang stabil meskipun terjadi fluktuasi pasar. Komposisi aset dari reksadana ini terdiri dari saham syariah, sukuk, dan deposito syariah. Sekitar 60-70% dialokasikan ke saham-saham syariah, sementara sisanya ditempatkan pada sukuk dan instrumen pasar uang syariah. Yang ketiga, Sukor Invest Syariah Equity Fund. Sukor Invest ialah manajer investasi yang memiliki berbagai produk reksadana, salah satunya Sukor Invest Syariah Equity Fund yang berfokus pada investasi saham syariah yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang. Reksadana ini dibuat oleh PT Sukor Invest Asset Management yang dibuat pada tanggal 27 Juni 2011. Total NAB yang terhimpun saat ini sekitar 1,7 triliun rupiah. Sejak diluncurkan, Sukor Invest Syariah Equity Fund telah mencatat pertumbuhan yang baik, dengan investasi yang tumbuh sekitar 4 kali lipat. Aset utama reksadana ini terdiri dari saham-saham syariah, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di Indonesia, seperti sektor konsumer, teknologi, dan infrastruktur. Sekitar 85 hingga 90% dari portofolio diinvestasikan dalam saham syariah, dan sisanya pada instrumen pasar uang syariah dan sukuk. Itulah tadi beberapa contoh instrumen investasi yang ada di Indonesia. Cukup sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.